Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran. Misalkan di sini Ibu gambar sebuah lingkaran dengan titik pusat X, Y, atau bisa kita ganti dengan A, B. Kemudian dengan jari-jari sebesar R. Nah, misalkan akan kita buat sembarang titik, misalkan di sini, lalu bisa juga di sini, lalu bisa juga di sini. Atau di sini, atau di sini. Nah, dari gambar yang kita perhatikan, kita tahu bahwa kedudukan sebuah titik ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada titik-titik yang berada di luar lingkaran. Kemudian ada juga titik-titik yang berada di dalam lingkaran. Kita tulis di dalam lingkaran. Kemudian yang terakhir ada titik-titik yang berada tepat pada lingkaran ini, tepat pada garis lingkarannya. Nah, kita tulis di sini pada. Jadi kedudukannya ada 3. Ada titik yang berada di luar, ada titik yang berada di dalam, ada titik yang berada pada. Sekarang perhatikan jari-jarinya. Dari pusat P ditarik jari-jari sejauh R ke sini mengenai salah satu titik yang berada pada lingkaran. Di sini kita tahu bahwa R tadi sama saja dengan jarak dari titik pusat ke titik yang berada pada lingkaran tadi. Itu kalau misalkan titiknya berada pada. Kemudian di sini kalau misalkan Ibu tarik dari titik pusat ke titik yang berada di luar lingkaran, maka garis yang barusan Ibu buat itu akan lebih panjang daripada jari-jarinya. Itu menandakan bahwa titiknya berada di luar lingkaran. Sekarang akan kita tarik sebuah garis dari titik pusat ke salah satu titik hijau di sini yang berada di dalam lingkaran. Maka panjang garisnya akan lebih kecil daripada jari-jari. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3 kemungkinan. Tadi di luar, kemudian di dalam, kemudian tepat pada lingkarannya. Di mana di sini nanti kita akan analisis apakah berada di luar, yaitu garisnya harus panjang daripada R. Yang di dalam harus lebih pendek daripada R jaraknya. Dan kalau pada maka sama dengan R. Ini kita tulis G saja, garis. Nah, lanjut ke contoh soal.
Contoh soal. Misalkan tentukan kedudukan sebuah titik A min 5,0 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Caranya adalah dengan cara substitusi. Substitusi apa? Substitusikan koordinat x dan y pada titik A ini ke dalam persamaan lingkaran. Kita tulis lingkarannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat. Sehingga x ini kita ambil nilainya dari titik A tadi di sini. Kita tulis min 5 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Maka akan menjadi 25 ditambah 0 hasilnya 25. Kita tahu tadi syaratnya adalah G lebih dari R atau G lebih kurang dari R. Kemudian yang ketiga G sama dengan R. Nah, di sini setelah kita cari ternyata hasilnya 25, hasil G-nya 25 dan R kita adalah 25. Maka kita tahu bahwa G sama dengan R. Kita ingat lagi di sini G sama dengan R, maka kedudukan titik A terhadap lingkaran ini A min 5,0 berada pada lingkaran L sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Tentukan kedudukan titik B min 3,4 terhadap lingkaran x min 2 kuadrat ditambah x plus 1 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita akan mengecek apakah titik B ini berada di dalam lingkaran atau berada di luar lingkaran atau berada tepat pada lingkaran. Caranya sama seperti contoh sebelumnya dengan cara substitusi B ke dalam lingkaran. Kita akan melihat apakah hasilnya sama dengan 9 atau lebih besar dari 9 atau kurang dari 9. Kita tulis x min 2 kuadrat ditambah x plus 1 kuadrat. Sambung di bawah saja. Lanjut, x-nya kita ganti dengan min 3. Dari sini min 3. Min 2 pangkat 2 ditambah y-nya. Ini kita ganti y menjadi y. Y-nya 4 plus 1 pangkat 2 sama dengan min 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 25 ditambah 25. Maka hasilnya 50. Karena hasilnya 50,
maka 50 lebih besar daripada 9. Itu artinya titik B berada di luar lingkaran tersebut. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran.